Selamat pagi teman-teman. Pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Sehat. Oh pernah sakit. Mbak. Oh belum makan. Belum makan kah? Sebelum kesini tadi apakah ada kegiatan teman-teman? Gak ada sih. Mungkin kayak beberes kos aja. Lainnya? Aku juga gak ada sih, dari kos juga. Oke, nggak ada kegiatan ya sebelum kesini tadi. Kalau setelah kesini ini kira-kira ada kegiatan nggak teman-teman? Ada Ada pasti. Ada. Apa kalau? tugas. Main. Aku jadi panitia di pameran Ada depan. panitia, ada yang kerja kelompok juga. Tugas Oke. kuliah juga. Oh kuliah juga. Oke, siap. Sebelum kita masuk ke konseling nih, kita sebaiknya kenal terlebih dahulu ya supaya komunikasinya lancar, sudah lebih dekat, hubungannya lebih baik gitu ya. Oke, mulai dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Afia Tatis Rumaisa. Bisa dipanggil Afia, teman-teman bisa panggil saya ibu, bisa panggil saya kakak, mbak, senyam ya teman-teman aja. Oke, sekarang dari teman-teman nih yang kenalan nama Pak Ida, nama panggilan, sama kesibukannya kali ini apa? Mungkin dari sebelah sini dulu, di masnya dulu. Oke semuanya, sebelumnya kenalin, aku Afif Fatur Fadliansyah. Teman-teman bisa panggil aku Afif. Aku sekarang lagi sibuk kuliah juga, semester 4 di sebut kampusnya. Iya boleh. Aku dari Brawijaya. Aku jurusan hubungan internasional kebetulan. Wah, oke. Semester 4 ya tadi mas? Iya 4. B, mbaknya silakan. Nama saya Andrea Lumina, panggilannya Rosel. Sekarang lagi kuliah juga di UM, jurusannya Wah, keren sekali ya, bukan konseling. Maksudnya? Perkenalkan, nama saya Rian Jami. Bu Afia atau dan teman-teman bisa panggil saya Pria. Saya jurusan kimia dan konseling di UM. Semester berapa mas? Pas UM jurusan apa ya mbak berarti? ada kelas Oh belum ketemu ya berarti ya? Belum pernah ketemu? ya ketemu sibuk cuman nggak tahu namanya. Oh, oke. saya nggak Mbak tahu. perhatian berarti. Kalau mbaknya lanjut. Halo teman-teman. Halo. Kenalin, nama aku Anis Sustil Arifah. Teman-teman bisa panggil aku Anis. Aku saat ini juga sama berkuliah di UM juga, tapi jurusannya tata boga. Bukan semesternya apa? Semester 4 juga. Sama berarti ya. Mbaknya? Nama saya Andrea. Sekarang saya kuliah di UM, jurusan psikologi semester 4. Berarti sepantaran semua ya ini terus sudah saling kenal. Nah, kalau sebelumnya teman-teman pernah melakukan konseling belum? Aku belum sama sekali sih. Belum sama sekali masnya. Teman-teman yang lain temannya BK? Pernah, tapi ya buat praktik aja. Yang lain ya? Saya kalau saya pas SMA pas sudah jurusan. Individu berarti ya? Iya benar. Mbaknya juga individu. Kalau udah pernah juga. Oh, berapa kali tuh? Cuma sekali sih. Cuma sekali. Jadi beberapa ada yang udah dan belum ya. Nah, kalau begitu saya izin menjelaskan tentang konseling kelompok karena ada yang belum pernah. Jadi konseling kelompok itu di mana saya sebagai konselor dan teman-teman jadi konsili, saya bertugas untuk memfasilitasi teman-teman untuk membantu teman-teman menemukan perubahan yang diinginkan seperti itu. Jadi di konseling kelompok ini nanti teman-teman silakan bercerita, nanti kita pilih salah satu cerita kita sepakati, kita yang mana kita bahas untuk hari ini seperti itu. Nah, teman-teman Paham. di sesi konseling lagi, konseling selanjutnya itu kita bahas teman yang lainnya seperti itu. Karena di konseling ini teman-teman harus ada yang kita sepakati nih. Jadi kita harus karena di konseling itu ada asas kerahasiaan. Jadi kita semua harus mengukip cerita teman
teman-teman mau mencerita diri sendiri di forum ini. Yang tahu hanya saya dan teman-teman di sini, oke? Ada akses keterbukaan juga, jadi teman-teman nggak usah khawatir bercerita ya, karena tadi ada akses kerahasiaan, nggak ada yang bakal membocorkan cerita teman-teman keluar. Oke? Sebelum itu saya juga izin untuk mencatat kebutuhan pribadi saya, tidak akan saya perlihatkan ke siapa. Boleh? Boleh. Oke, kalau begitu biasanya konseling kelompok itu teman-teman dibatasi waktu selama 30 sampai 35 menit. Kalau teman-teman apakah ada saran atau menyetujui waktu tersebut? Karena di sini ada kegiatan yang kita butuh. Oke, siap karena ada kegiatan 30 cukup ya? Boleh. Ya, setengah 30 menit. Baik, apakah teman-teman siap untuk konseling? Siap. Jadi nanti teman-teman satu persatu menceritakan garis besarnya aja masalahnya, nanti gantian, lalu kita pilih siapa yang mau kita bahas masalahnya hari ini, oke? Oke, dari mana dulu nih? Dari sini dulu, oke. Kalau dari aku pribadi sih belakangan Mbak ya, aku sering kayak aku dari diri sendiri gitu ngerasa kayak sering ngambil keputusan terburu-buru gitu, kayak impulsif. Tapi ketika aku udah ngambil keputusan itu tuh aku kayak senyeselnya itu kayak lama banget. Itu sih. Oke, kalau Mas Sofi tadi ngambil keputusan terburu-buru, terus habis itu akhirnya nyesel ya Mas ya? Oke, dapat dipahami. Lalu Mbak Amel? Kalau saya sendiri itu saya tuh orangnya suka insecure sama overthinking, apalagi tentang look, kayak apa yang saya pakai, terus apa yang saya lakukan, kenakan. Oke, dia overthinking tentang looknya ya. Oke, kalau Masnya? Saya ini itu ketika presentasi dalam kelas itu kebetulan saya ini orang yang kurang percaya diri ketika berhadapan dengan orang banyak gitu. Jadi kurang percaya diri ketika mau presentasi di depan orang lain ya. Oke, kalau Mbak Anis ya? Kalau saya agak mirip sama masalah dari Safi ya, kita kan terburu-buru ya. Kalau saya tuh sering lebih sering tuh kayak ragu-ragu gitu loh, kalau ada keputusan kayak bener nggak ya, kayak udah langsung kayak kepikiran terus gimana ya, bener nggak ya, kayak itu pendapat orang lain. Tapi saat udah ini kayak pas jalani apa Oke, jadi keputusannya harus mendapat validasi dulu ya. Mbak Ani nih? Kalau saya sih kayak ngerasa kurang pede gitu, kalau apalagi soal apa ya, kemampuan saya gitu di kelas gitu. Jadi saya kayak kurang pede buat kerja kelompok, kerja tugas, apalagi kalau saya tuh sendiri gitu. Saya kurang pede. Oke, kurang pede ya dalam mengerjakan sesuatu ya. Setelah kita mendengarkan garis besar masalahnya teman-teman, kira-kira siapa nih yang akan dibahas masalahnya hari ini? Kita setuju bareng-bareng. Dari teman-teman? Oh, Mbak Amel. Oke, dari teman-teman yang lain sudah setuju Mbak Amel? Setuju sih. Boleh. Dari Mbak Amel sendiri apakah bersedia bercerita hari ini? Oke, siap, bersedia. Kalau begitu sekarang Mbak Amel bisa menceritakan nih lebih lengkapnya masalahnya seperti apa. Oke, jadi saya tuh kayak suka merasa insecure karena penampilan saya Bu. Karena apa ya, saya tuh takut kayak too much, kayak takut salah kostum. Kalau misalnya saya di suatu event yang gak pernah saya datangin, misalnya ke konser, terus ke konser, terus kayak ke tempat-tempat yang banyak orang asing di situ. Nah, kalau lihat respon orang tuh yang kadang kayak lihat dari atas sampai bawah tuh kayak kenapa sih ada yang salah kan dari aku gitu. Jadinya kayak kalau misalnya ada di lingkungan seperti itu, saya tuh kayak langsung cepet-cepet menarik diri gitu, kayak nggak mau lama-lama di situ. Nah, akhirnya jatuhnya ke saya tuh jadi kayak ansos gitu. Teman-teman, kesimpulan dari cerita Mbak Amel tadi, Mbak Amel itu overthinking terhadap
terhadap grupnya ketika di lingkungan baru seperti kayak tadi contohnya ketika di konser tentang orang mulai atas sampai bawah itu kayak membuat Mbak Amel itu akibatnya jadi ansos. Nah sekarang dari teman-teman apakah ada yang ditanyakan atau ada tanggapan, ada masukan buat Mbak Amel? Pertanyaan dulu deh, makanya enggak Aku pengen nanya aja sih ke Mbak Amel gitu. Apa sih tadi kan Mbak Amel sempat bilang kayak aku takut salah kostum, aku takut datang ke event yang belum pernah aku datang itu bajuku, penampilanku kurang. Apa sebelumnya pernah kejadian gitu? Mungkin di kondangan tiba-tiba bajunya baju santai atau gimana? Sebenarnya sih apa ya, pemicunya tuh gara-gara dulu itu kan aku tuh pas zamannya SMP kan kayak jati diri kan lagi dicari gitu kan. Nah itu kayak pengen apapun dipakai gitu loh, pakai semua gitu loh, apapun gaya tuh dipakai gitu. Terus waktu itu kayak ngerasa gue yang paling keren nih, kayak ngerasa tuh gitu. Terus seiring berjalannya waktu udah ngerti apa yang bagus dan yang enggak. Terus pas dilihat waktu itu pas zaman SMA dilihatnya, terus kayak kok kayaknya sih kok jamet banget gitu loh. Terus jadinya tuh kayak ngerasa malu gitu loh sama diri sendiri. Saya akhirnya kayak kalaupun aku ngelihat diriku sendiri kayak gini apalagi orang lain gitu. Nah terus waktu itu pernah suatu saat kayak nge-review kayak alumni itu kumpul, terus kita kayak lihat foto-foto zaman dulu gitu. Terus kita kayak kok kita dulu gimana jelek banget ini kok banget gitu, kayak saling review gitu. Terus itu jadi kayak bentuk validasi saya sendiri kayak oh ya tadi bener dong kalau misalnya aku lihat diriku jelek ya apalagi pendidikan orang lain ke aku gitu sih mikirnya. Sama mau nanya lagi sih, apa dengan keyakinan Mbak yang tadi itu tentang kayak apa sih Mbak ngerasa kan udah divalidasi sama orang gitu, bukannya kalau misalkan bikin kayak gitu tuh Mbaknya tuh malah makin lebih bersolek, malah makin lebih kayak mungkin dandannya apa gitu, mungkin lebih cantik atau gimana gitu. Jadi kayak Iya, itu juga apa ya, merubah oh mungkin ini yang nggak bagus, ini yang bagus buat aku gitu. Cuman kadang tuh mikir kayak ini bener nggak sih, ini udah pas nggak sih, ini apa nggak berlebihan kok bisa dilihat orang gitu, yang bikin kayak overthinking, jadinya kayak butuh validasi terus gitu. Dari dua teman yang lain nih sebenarnya ada pertanyaan. Jadi kan Mbak Ame bilang kayak kalau aku pikirnya ini apalagi orang lain pikirnya selain dari kayak teman-temannya pas nge-review itu mungkin ada hal lain yang membuat Mbak Ame tuh mikirnya Ya balik lagi ke respon orang sih Mbak, kayak pernah ke kondangan gitu kan ya biasanya kan kondangnya tuh pakai apa sih gitu gamis atau kayak pakai dress gitu kan. Nah kalau misalnya datang ke situ tuh nggak tuh kenapa semua tuh kayak semua gitu loh, kayak semua tuh seperti juga saya gitu loh. Jadinya yang kayak itu tuh tatapan apa, tatapan Soalnya kayak banyak banget dari karena apa ya, saya pun juga kalau bisa dilihat gitu nggak mau kayak perspektif sendiri, selalu nanya ke orang terdekat saya, misalnya kayak saya sama kakak saya, mbak orang-orang kok yakin ya gitu. Terus mbaknya ya iya yakin tapi nggak tahu kenapa. Banyak kan perasaan saya kayak tervalidasi gitu loh, tapi nggak tahu kenapa gitu. kalau yang lain itu biasanya ada yang kenal atau emang nggak kenal sama sekali. Stranger kebanyakan teman-teman yang lain. Rian ya. Apa namanya yang pemikiran perspektif itu tadi yang Mbak Amel lakukan ini hanya sekedar menutup diri yang Mbak Amel sampaikan di awal tadi, atau justru malah memaksakan diri untuk memenuhi ekspektasi mereka, seperti kayak misalnya cara berpakaian yang bagus gitu ya Mbak Amel memberikan
ikut beli lagi baju-baju yang bagus yang pada akhirnya membuat Mbak Amel memaksakan diri atau ya sekedar untuk akses gitu untuk diri gitu. Kalau saya tuh nggak suka yang ribet yang karena kan kalau misalnya kita memenuhi ekspektasi orang lain itu nggak akan selesai gitu loh, nggak ada ujungnya gitu. Jadi daripada saya kayak hidup buat orang lain ya udah saya buat narik diri aja buat Oh iya. kalau bisa nggak mendatangin acara itu ya udah nggak usah. Jadi lebih ke apa ya benar awal tadi yang menutup diri gitu. Masya Allah gitu ya. Ya merasa insecure tadi kan maksudnya baru kayak Mbak Amel ngeliat respon orang lain kan sama validasi kayak ya berarti kamu itu emang apakah pernah ada orang kayak pakaian saya Kalau Mbak Mel kan ngerasa insecure tadi kayak disebutkan di kayak acara-acara yang selain kayak itu apa kayak ada kondisi lain yang ngerasa Kalau saya situasi ya enggak ya. Kalau situasi ngerasa insecure tuh enggak semuanya sih. Misalnya kayak daily kayak hari biasa begini ya udah biasa aja gitu. Cuma ya kayak di acara-acara besar yang melibatkan banyak orang asing gitu kan. Jadi teman-teman banyak pemikiran negatifnya itu overthinking. Iya, insecure gitu. Insecure terhadap looknya. Jadi butuh validasi gitu. Kalau mau buku pakaian, betul ya Mbak? Oke, kalau begitu ini kayak mau tanya nih ke Mbak Amel, apa sih yang Mbak Amel inginkan terkait pemikiran Mbak Amel tersebut? Pastinya pengen beda ya saya ya udah sebagian apa yang sesuai sama saya, apa yang saya mau tentang saya selalu dipikirkan orang lagi Buat dari Mbak Amel ingin menunjukkan diri juga tanpa memikirkan sama juga. Mbak Amel tadi kan pemikiran negatifnya ada beberapa sih tuh belajar kayak banyak orang yang belum pengalaman kan ya, mungkin tidak pengalaman mungkin bisa sharing dan bagaimana cara kalau saya ngerasa kalau pakaian saya itu malah malah kayak apa ya kurang gitu loh dari yang lain. Jadi itu kayak awalnya emang saya kayak mikir aku bisa fokus di situ, tapi kayak lama-lama pernah kejadian gitu, tapi kayak lama-lama ya udah yang penting pakaian nggak menyalahi aturan yang gimana, karena menurut aku juga itu nggak apa seperti yang dikatakan Mbak Amel tadi, kayaknya kalau nggak salah kayak kita nggak bisa memenuhi ekspektasi pengalamannya dan prestasinya Sebenarnya tadi aku nggak jauh beda sama Mbak Ani ya. Kalau aku pernah sih, aku jarang-jarang juga ya cowok agak insecure gitu. Kalau aku tuh dulu pernah kayak
bukan too much juga. Baju aku tuh cenderung mungkin kalau bagi aku bagus, tapi bagi orang ada yang bilang aneh atau kurang. Bahkan tempat ada yang konfrontasi kayak, bajumu gak ada yang lain kah, kayak coba ke apa, coba baju yang apa gitu yang menurut orang itu bagus, mungkin di mata dia, di mata saya biasa aja gitu. Awalnya sebenarnya saya kesel, terus kayak saya jadi mikir kan kayak, oh memang baju saya awalnya saya mikir gitu, saya juga sempat marah ke orangnya, cuman dipikir-pikir lagi sebenarnya itu hak dia hak dia untuk mikir dan ngomong kayak gitu, sebenarnya nggak apa-apa, dan hak saya juga untuk ya di apa ya, seperti Mbak Ani tadi juga, at least tiba-tiba saya nggak pakai baju yang mengundang apa gitu kan, itu masih nggak apa-apa gitu. Ada juga lagi biasanya kalau di dalam situasi itu sih pikiran positif apa yang kamu Kalau saya pernah sih kayak kayak nampak ya gitu ya. Cuma kalau dari saya tuh yang penting kalau dari saya kalau dalam berpakaian itu yang pertama tuh rapi. Itu kayak kadang kalau misalnya kayak baju kusut aja tuh kayak itu buat saya tuh kayak kayak nggak enak gitu kalau dipandang. Kalau saya ya pertama harus rapi, baru itu sih kayak ya pokoknya pakaian yang saya gunakan itu nggak akan nggak memicu apa ya, nggak memicu pandangan negatif orang lain gitu. Nah dari situ jadi tapi ya walaupun saat kita berpakaian kita kan juga nggak menutup kemungkinan terhadap ya dibilang mereka kan juga punya hak ya untuk gimana mereka berpikir tentang pakaian kita kayak gimana. Cuma kan kembali ke diri kita, kalau diri kita nyaman, diri kita merasa kayak aku nggak salah kok pakai pakaian ini, emangnya aku ganggu kalian gitu kan, sampai kalian berpikir kayak gitu. Itu menurut saya sih masih nggak apa-apa, masih di batas wajar aja. ada lagi? Oke masnya. Saya juga sangat sepakat sekali dengan Mbak Anis ya, karena ya apa yang dilakukan Mbak Anis juga sebagai apa ya yang saya lakukan selama ini gitu. Yang penting dalam segi berpakaian itu yang penting bersih, rapi, agar kalau terus ada diri saya agar terlihat sopan, terus terlihat apalagi kalau kuliah sebagai konselor gitu ya, agar terlihat profesional, seperti itu. Terus juga selain itu juga apa ya, harus punya prinsip pada diri kita nih, prinsip dan juga apa ya prinsip. Dewasa pada mengerti ya, harus punya prinsip. Jadi kalau disimpulkan dari masukan teman-teman tadi Mbak Amel bisa menanamkan pemikiran positif itu kayak tadi Mas Afid tadi kan, ya kita nggak apa-apa dengerin orang lain, tapi kita nggak harus nurut sama apa yang diomongkan orang lain juga. Dari yang lainnya juga tadi kalau Mbak Amel nyaman, kalau Mbak Amel merasa itu rapi dan oke sama Amel nggak apa-apa, jangan mengekspektasi orang lain. Kalau misalnya itu nyaman ke Mbak Amel ya sudah, itu nyaman dan lah. Terus tadi juga harus ada prinsip diri ya Mbak Amel, harus seperti apa, harus rapi, yang kayak bagaimana. Kalau dari Mbak Amel sendiri nih, kalau dihadapkan situasi tersebut lagi, kira-kira apa yang akan Mbak Amel lakukan, apa yang Mbak Amel tanamkan, pemikiran positif apa yang Mbak Amel tanamkan pada diri Mbak Amel? Karena tadi udah dengar banyak perspektif dari teman-teman yang lain, kayak ternyata juga banyak yang mengalami hal yang serupa, cuman tanggapan di mereka juga berbeda-beda, jadi kayak banyak masukan itu. Saya sih kayak ngerasa punya insight baru gitu loh, karena dari teman-temannya juga kebanyakan mengalami hal yang serupa, cuman kan responnya dari tiap orang itu beda-beda. Jadi mungkin respon yang bisa kita ambil manfaatnya adalah untuk nantinya kita dihadapkan pada situasi yang sama tuh kayak punya masukan lagi gitu. Oke, baik. Yang lain dari Yuna dulu nih, apa yang dirasakan setelah sharing? Aku mungkin ya, Iya, Mas Afid. kalau aku sih
lebih ke mungkin yang Mbak Amel lagi hadapin sekarang, istilahnya Mbak Amel lagi kecebur ya. Kalau aku kan aku udah kering gitu, udah pernah lewatin fase itu. Aduh, jadi ini ya. Ya pokoknya aku udah pernah ada di fase itu, dan ketika dengar cerita Mbak Amel tuh, oh ternyata masih ada beberapa orang termasuk Mbak Amel tuh yang pernah ada di posisi aku dulu gitu. Dan ketika aku dengar itu kayak senang aja bisa ngebantu, bisa ngasih masukan gitu, kayak sharing-sharing pengalaman aku buat Mbak Amel kayak gitu. Dari Pak Adi sama Satria cukup bahagia sama teman-teman tadi. Kalau Pak Adi nih mungkin ada tanggapan sendiri. Kalau saya cukup senang ya bisa sharing-sharing sama teman-teman di sini. Jadi kayak ada banyak POV yang saya dapatkan di konseling ini gitu. Saya jadi kayak bisa, karena saya sendiri aslinya kayak saya nggak terlalu peduli, nggak pernah peduli, yang penting rapi aja intinya saya tuh kayak gitu. Mungkin ya jadi lebih kayak bisa menyesuaikan diri dimana kita berada, pakaiannya seperti apa, dan bisa menjaga berpakaian saja. Kalau dari Mbak Amel nih, selaku yang permasalahannya dibahasnya tadi, apa yang dirasakan setelah sesi konseling tadi? Pastinya dapat banyak insight baru ya Bu ya, karena dari sini udah tahu kayak ya kedepannya apa sih yang harus dilakuin, nggak perlu menunjukin sebegitunya cuma karena penampilan ya, penampilan tuh kayak sewajarnya aja, terus juga nggak yang umat sampai perhatian banyak orang gitu. Pokoknya bener sih, kayak harus punya prinsip. Oke, baik Bu Amel, terima kasih ya. Jadi saya simpulkan dari sesi konseling ini tadi, ini yang setelah Mbak Amel ceritakan tadi, yang awalnya Mbak Amel itu menutup diri karena insecure, karena takut too much ya penampilannya, apalagi di lingkungan orang yang belum dikenal. Setelah dapat masukan dari teman-teman, terus sharing pengalaman juga, terus caranya teman-teman mengatasi pemikiran negatif jadi positif tadi, Mbak Amel itu jadi lebih ingin memiliki prinsip juga, terus lebih terbuka kalau nggak usah mikirin orang lain, yang penting kita nyaman gitu ya. Oke, baik. Kalau begitu apakah ada yang disampaikan lagi? Apa yang mau ditanyakan lagi? Cukup sih. Oke, karena ya teman-teman ada kegiatan ya banyak sekali, mungkin bisa kita cukupkan karena udah di batas waktu yang kita sepakati tadi. Bisa kita cukupkan ya teman-teman. Untuk sesi selanjutnya kita akan bahas di grup WA nanti mau ketemuan kapan, janjiannya. Oke. Terima kasih ya teman-teman sudah mau menyempatkan datang, saya mau share-share pengalamannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu. Terima kasih.